Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hari ini Masjid Istiqlal kembali menggelar sholat Idul Adha 1443 Hijriah dan terbuka bagi masyarakat umum dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana juga ikut sholat Id bersama dengan masyarakat di Masjid Istiqlal Jakarta, sekaligus menyerahkan sapi kurban seberat hampir 1,2 ton. Kita bergabung dengan Yunia Harsari langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Yunia, apakah penyembelihan kurban dari Presiden dan masyarakat sudah dimulai di Masjid Istiqlal? Selamat siang Eva, untuk hari ini khusus di Masjid Istiqlal tidak akan melakukan penyembelihan hewan kurban atau bisa dikatakan belum, karena penyembelihan hewan kurban sendiri baru akan dimulai Senin besok atau lebih tepatnya Senin pagi. Hal ini tadi kami konfirmasi langsung kepada Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Nasaruddin Umar yang menyampaikan bahwa saat ini pengelola Masjid Istiqlal masih akan menunggu jika ada kelompok-kelompok masyarakat yang masih ingin memberikan kurbannya, baik itu sapi maupun kambing, untuk disalurkan bersamaan di Masjid Istiqlal ini. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Nasaruddin Umar, sejauh ini sudah ada 16 ekor kambing dan juga 32 ekor sapi yang sudah diserahkan kepada pengelola Masjid Istiqlal. Salah satunya adalah sapi milik Presiden Joko Widodo atau sapi kurban yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo tadi secara simbolik langsung usai melakukan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Sapi yang dikurbankan oleh Presiden Joko Widodo ini beratnya hampir 1,2 ton Eva, berwarna coklat dan juga berusia 4 tahun. Disampaikan tadi oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Nasaruddin Umar bahwa setiap dari hewan kurban yang diterima oleh Masjid Istiqlal ini sudah memenuhi seleksi yang ketat terkait dengan kesehatan, karena memang ini merupakan sebuah bentuk preventif dari ancaman wabah PMK atau penyakit mulut dan kuku, sehingga bisa dipastikan bahwa setiap hewan kurban yang nantinya disalurkan dari Masjid Istiqlal ini sudah dalam kondisi sehat. Sementara itu untuk sistem penyaluran hewan kurban nantinya tidak akan lagi menggunakan kupon begitu, namun Masjid Istiqlal untuk tahun ini hanya akan menyembelih beberapa hewan kurban saja yang nominalnya atau jumlahnya ini cukup untuk petugas-petugas di Masjid Istiqlal seperti cleaning service dan juga petugas keamanan. Kemudian hewan-hewan kurban lainnya yang dalam kondisi hidup akan langsung disalurkan kepada masjid-masjid binaan dari Masjid Istiqlal sendiri yang sudah didata dan sudah diseleksi kira-kira mana yang benar-benar membutuhkan saluran hewan kurban untuk tahun ini. Eva. Iya, Yunia, lalu bagaimana tadi suasana sholat Idul Adha masyarakat bersama dengan Presiden Joko Widodo? Ya, kalau kita bisa kilas balik bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Istiqlal ini, Eva, memang suasananya sangat hikmat. Kami tadi mendapatkan informasi bahwa lebih dari 100.000 jamaah bisa sholat berjamaah di sini dalam rangkaian sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Tidak hanya di dalam gedung utama dari Masjid Istiqlal, namun kami juga memantau tadi banyak masyarakat yang menggelar tikar dan juga melakukan sholat Idul Adha di halaman Masjid Istiqlal sendiri. Tadi semuanya sudah begitu antusias untuk mengikuti sholat Idul Adha bahkan sejak usai sholat subuh. Mereka yang masuk ke kawasan Istiqlal sejak pagi hari tadi sudah melalui proses pengecekan barang bawaan secara ketat oleh pasukan pengamanan Presiden, karena memang Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Negara bersama dengan masyarakat melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Istiqlal ini. Ini merupakan kali pertama Presiden Joko Widodo melakukan sholat hari raya begitu bersama dengan masyarakat. Dari catatan kami terakhir Presiden Joko Widodo melakukan sholat hari raya ini di sholat Idul Fitri pada tahun 2019 di Masjid Istiqlal ini, dan selama pandemi Presiden Joko Widodo lebih memilih untuk melaksanakan sholat hari raya di Istana Kepresidenan Bogor, dan yang terakhir pada saat sholat Idul Fitri 1443 Hijriah kemarin dilaksanakan masih di dalam Kompleks Gedung Agung di kawasan Yogyakarta. Tadi berdasarkan
berdasarkan pantauan kami, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana datang 15 menit sebelum sholat dimulai. Ini didampingi oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Nasaruddin Umar dan juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno, yang kemudian juga disambut oleh Menteri Kabinet Indonesia Maju yang sudah datang sebelum Presiden hadir. Beberapa yang kami lihat ini ada Menteri BUMN Erick Thohir, lalu kemudian ada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, lalu juga ada Menkop UKM Teten Masduki, Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa, dan tentunya sejumlah duta-duta besar negara sahabat yang juga diundang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha maksud kami, bersama dengan Presiden Joko Widodo. Tadi sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, dipimpin oleh Imam Ustadz Haji Salim Ghazali, dan khatibnya ini adalah Profesor Muhammad Nuh yang merupakan Ketua Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Pusat, dengan tema Semangat Gotong Royong Perkuat Sendi Kebinekaan. Dan dalam sambutannya tadi usai menyerahkan kurban secara simbolis kepada Imam Besar Masjid Istiqlal, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa momen Idul Adha ini tidak hanya dapat dimaknai sebagai penyembelihan hewan kurban saja, namun juga sebagai bentuk ketauhidan begitu, dan juga aktivitas untuk menebar kebaikan dan juga rasa bahagia seluas-luasnya kepada sesama. Presiden juga menyinggung bahwa setiap pihak harus tetap waspada karena COVID-19 masih ada, sehingga Presiden menekankan bahwa penggunaan masker baik di dalam maupun di luar ruangan menjadi hal yang penting, terutama di wilayah yang memiliki tingkat interaksi masyarakat yang cukup tinggi. Presiden juga meminta pemerintah daerah bersama dengan jajaran TNI Polri di daerah untuk menggalakkan kembali vaksinasi booster untuk memerangi COVID-19, utamanya subvarian Omikron BA4 dan BA5 yang sejauh ini diklaim membuat kenaikan kasus di sejumlah wilayah di Indonesia, meskipun Presiden menyatakan bahwa kenaikan kasus di Indonesia ini masih sangat terkendali jika dibandingkan dengan negara lain.